Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak Ibu. Terima kasih telah menonton video saya. Kita belajar bersama. Di sini kita akan mengisi bagaimana mengisi dokumen tindak lanjut di PMM ya, karena kita sudah melakukan observasi di bulan Maret yang lalu. Seperti biasa Bapak Ibu, di menu guru kita sebagai pegawai maka muncul laman seperti ini. Oh ya, ini ada praktik kinerja kita sudah 50%, artinya kita sudah melakukan setengah praktik kinerja, berarti ada 50% ke depan yang harus kita laksanakan. Langsung saja cek praktik kinerja Bapak Ibu. Kemudian klik di menu pembinaan kinerja, isi dokumen tindak lanjut. Lanjutkan, maka muncul halaman ini. Ini adalah penilaian yang diberikan kepala sekolah terkait target perilaku kita ketika observasi. Alhamdulillah, di sini telah dilakukan dengan efektif ketiga-tiganya ya Bapak Ibu. Kemudian, kalau Bapak Ibu mendapatkan nilai yang belum efektif, jangan berkecil hati ya, karena rating observasi hanya ditujukan untuk memandu diskusi pelaksanaan tindak lanjut dan tidak menjadi penilaian akhir praktik kinerja kita. Jadi jangan berkecil hati. Lanjut ke sini ya, ini laman yang akan muncul. Saya hapus dulu. Ini formulirnya ya Bapak Ibu. Formulir yang pertama itu kolomnya berisi pernyataan bagaimana refleksi Anda tentang praktik kinerja Anda selama observasi praktik kinerja. Jadi bagaimana refleksi kita itu? Untuk mengisi kolom ini kita diberi panduan. Panduannya seperti ini. Panduan untuk mengisi kolom ini. Yang pertama, tantangan bisa berupa salah satu kondisi berikut. Jadi ketika kita melakukan refleksi ini, ketika observasi praktik, tantangan yang bisa berupa salah satu kondisi berikut. Sampaikan kesulitan yang kita hadapi ketika observasi itu apa. Saya berikan contoh Bapak Ibu. Ketika saya melakukan observasi kemarin, saya memberikan kesempatan kepada anak untuk memberikan pendapat ya terkait kesepakatan kelas. Cuman ada beberapa siswa yang memberikan pendapat dan ada beberapa siswa yang hanya diam Bapak Ibu. Nah, ini yang menjadi tantangan saya. Kenapa mereka hanya diam seperti itu ya? Kemudian bisa berupa aspek praktik yang ini tingkatkan. Misalnya tadi kita ketika misalnya contoh kecil membagi kelompok misalnya. Jadi ketika kita observasi ada kegiatan membagi kelompok, cuman ada beberapa siswa yang hanya ingin berkelompok dengan teman-temannya saja gitu. Tidak mau berpindah dengan yang ini, dia hanya mau dengan beberapa yang dekat dengan dia saja. Jadi itu merupakan tantangan ketika kita melakukan observasi kemarin, contoh ya. Kemudian perubahan praktik agar lebih berdampak pada pembelajaran. Nah, misalnya ketika Bapak Ibu kemarin observasi, misalnya Ibu melakukan praktik pembelajaran tapi menggunakan metode kelompok. Kemudian sepertinya kelompok pada materi ini tidak efektif, maka akan menggantikan dengan metode praktik yang lain gitu. Ketika sudah menemukan tantangan tersebut, jelaskan Bapak Ibu aspek tantangan tersebut setidaknya. Jadi ketika melakukan mendapatkan tantangan, jadi sampaikan di kolom ini perilaku yang seperti apa yang dilakukan anak itu. Kemudian faktornya apa atau dampak dari tantangan tersebut pada pembelajaran itu apa. Saya beri contoh seperti ini Bapak Ibu. Sini tantangan yang saya dapatkan ketika melakukan observasi. Nah, Pak Ibu boleh silakan dilihat. Kesulitan yang saya hadapi ini, dalam kegiatan refleksi ada beberapa peserta didik yang kurang aktif memberikan respon terkait dinamika kelas yang telah berjalan. Itu kesulitan yang saya hadapi. Jadi yang seperti saya sampaikan, hanya beberapa saja yang aktif, yang lainnya cuma diam, gitu. Kemudian
perilaku kejadiannya seperti apa? Nah, perilaku kejadiannya itu ketika diberikan kesempatan untuk memberikan pernyataan, mereka itu hanya diam. Nah, ini perilakunya hanya diam saja gitu kan. Faktor yang menyebabkannya itu mereka kurang percayaan diri karena nggak berani memberikan pendapat mereka. Jadi mereka lebih memilih untuk diam. Kemudian dampaknya kegiatan pembelajaran tidak berlangsung dengan efektif gitu. Hanya beberapa saja yang ikut serta dalam berpendapat. Ketika sudah kita sampaikan di sini tantangan, kesulitan, dan contoh perilaku serta faktor penyebabnya, lalu kita lanjut ke kolom berikutnya. Sini. Saya hapus dulu ya. Nah, keadaannya kosong seperti ini. Pilihan belajar. Nah, ini kita pilihan belajar agar kesulitan yang kita hadapi tadi tidak terjadi lagi. Jadi, apa tujuan tindak lanjut yang Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja? Berhubung permasalahannya tadi ya, anak kurang aktif dan kurang percaya diri untuk melakukan pendapat, maka saya akan memberikan tujuan saya melakukan tindak lanjut, yaitu menumbuhkan kepercayaan diri peserta didik sehingga setiap peserta didik memiliki ekspektasi sesuai dengan karakteristik peserta didik, seperti itu ya. Jadi mereka biar percaya diri, bisa memberikan pendapat, bisa maju kalau disuruh untuk melakukan kegiatan-kegiatan, mereka tidak malu lagi. Nah, seperti itu. Kemudian pada tujuan ini ya sesuai dengan ini ya Bapak Ibu, sesuai dengan kesulitan yang kita hadapi ketika observasi ya. Jadi tidak harus sama dengan saya seperti ini. Jadi misalnya kesulitannya ketika membagi kelompok, mereka hanya ingin berkelompok dengan teman-temannya saja. Lalu tujuan Bapak Ibu tujuan melakukan tindak lanjut itu bagaimana gitu, biar mereka mau berkelompok dengan yang lain atau biar mereka menyenangi pembelajaran kita, seperti itu. Di kolom seterusnya, apa upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan? Jadi tujuan saya ini, agar tujuan saya tercapai, upaya saya bagaimana gitu. Contohnya di sini mendiskusikan dengan Dinas Pendidikan untuk membicarakan strategi inovatif dalam program sekolah. Ini luar biasa ya upayanya, tapi saya hanya mengupayakan hal seperti ini dulu. Saya akan mendiskusikan dengan teman sejawat saya, karena di sekolah saya ada beberapa guru senior yang luar biasa cara mengajarnya Bapak Ibu. Jadi saya akan diskusikan dengan teman sejawat saya terkait bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya untuk menumbuhkan kepercayaan diri peserta sehingga pembelajaran bisa berlangsung dengan efektif. Jadi saya memilih ini. Kemudian Bapak Ibu, kapan Anda atau kita akan melakukan aksi tindak lanjut? Jadi tindak lanjut ini kapan akan kita laksanakan? Nah, saya akan melaksanakan pada bulan Mei 2024 ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau melaksanakan pada awal Mei, pertengahan Mei, atau awal Juni ya, silahkan dimasukkan pada kolom ini ya. Lanjut. Apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Jadi kita butuh dukungan nih Bapak Ibu biar terlaksana dengan cepat, akurat, dan maksimal. Jadi ada beberapa pilihan. Yang pertama, sumber daya untuk melakukan kegiatan pelajar praktik boleh, atau penyediaan atau pembelian alat dukungan pembelajaran. Ini sesuai dengan permasalahan ya. Misalnya guru olahraga, mungkin anak-anak ini tidak mau bermain praktek main volleyball karena bolanya sudah rusak, mungkin bisa dibeli alat dukung gitu kan, atau alat peraga dan sebagainya. Penyediaan akses ke sumber belajar melalui satuan pendidikan, kemudian izin mengikuti pelatihan di luar satuan pendidikan. Misalnya izin dengan sekolah, kita mengikuti pelatihan di luar sekolah.
Atau yang kelima, memperoleh mentor dari kepala sekolah, guru penggerak, guru atau pemateri eksternal atau manajemen. Terus kalau tidak, opsi yang kelima ini tidak ada yang menurut Bapak Ibu bisa mendukung, boleh pilih lainnya ya. Nah, berhubung saya sudah menetapkan tindak lanjut yang saya pilih, maka saya sini mau memperoleh dukungan dari mentoring kepala sekolah. Saya memilih poin yang kelima. Ketika sudah, kita lanjut ke berikutnya. Ini saya klik dulu ya. Keadaannya seperti ini ya. Opsional. Pilih belajar dari Plafon Merdeka. Opsional ya. Apa tujuan tidak yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda? Silahkan dibaca Bapak Ibu. Pilih minimal satu tujuan tindak lanjut. Jadi pilih minimal satu. Boleh dua, boleh tiga, minimalnya satu. Dan pilihan belajar dari PMM yang tersedia di sini hanya sebatas modul dan post test, tidak sampai ke aksi nyata. Jadi Bapak Ibu jangan jangan pusing dulu karena ini hanya sebatas post test, tidak sampai ke aksi nyata. Coba kita pilih yang pertama. Pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, saya memilih ini Bapak Ibu karena saya butuh pengelolaan kelas itu, belajar tentang pengelolaan kelas biar pembelajaran bisa berpusat pada peserta didik. Modulnya ada pilihan 3. Persiapan pembelajaran berdiferensi PAUD, tentu tidak karena saya guru SMP. Persiapan pembelajaran berdiferensiasi, oke. Hukum, PS konsekuensi, PS restitusi. Saya memilih hukum, PS konsekuensi, PS restitusi. Kenapa? Karena saya mau belajar di sini ya. Bagaimana misalnya anak yang tidak memberikan pendapat, apa yang harus kita lakukan? Atau anak yang ribut ketika belajar, apa yang harus kita lakukan? Apa kita beri hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Saya memilih pemilihan modul yang ini. Lanjut. Modul kedua tentang pengelolaan perilaku peserta didik yang sulit. Ini saya ingin belajar modul ini ya, agar perilaku peserta didik yang sulit bisa kita siasati dan kita kita selesaikan. Nah, ada 3 pilihan modul. Yang pertama, restitusi, layanan responsif, 5 posisi kontrol guru. Saya memilih 5 posisi kontrol guru agar kita tahu bagaimana kita nanti bisa mengontrol perilaku peserta didik kita ya Bapak Ibu. Lanjut, jika mau pilih 3 silahkan ini klik aja. Ada 3 pilihan lagi, memahami pembelajaran mandiri, teori coaching, dan teori fasilitasi. Saya pilih 2 aja ya Bapak Ibu, cukup 2. Kalau Bapak Ibu mau pilih 3 ya silahkan. Minimal 1 tujuan dan tidak sampai aksi nyata. Terus lanjut ke kapan Anda akan mempelajari pilihan belajar dari PMM ini. Saya memilih rentan waktu Mei hingga Juni ya. Karena tidak pakai aksi nyata jadi ini singkat menurut saya. Saya pilih waktunya Mei hingga Juni. Kemudian, apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Ya, sama seperti yang poin di atas, ada 6 opsi di sini. Silakan Bapak Ibu pilih berdasarkan permasalahan yang Bapak Ibu dapatkan ketika observasi. Saya tetap memilih memperoleh mentoring dari kepala sekolah. Ketika sudah scroll ke atas, sudah terisi semua Bapak Ibu, sudah yakin? Jika sudah, maka kumpulkan. Saya mengerti bahwa isi dapat diubah selama belum dinilai. Jadi selama kepala sekolah belum menilai, kita masih bisa merubah Bapak Ibu. Tapi kalau sudah dinilai, tidak bisa dirubah. Sekarang kita klik kumpulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hasilnya sudah. Ini sudah, kita bisa cek rincian, dan ini ada tombol ubah Bapak Ibu. Selama belum dinilai masih bisa dirubah ya. Kalau misalnya sudah dinilai tidak bisa dirubah. Ini untuk pengisian dokumen tindak lanjut. Kalau ada salah saya mohon maaf, saya juga semua belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu semua. Kemudian untuk
selanjutnya Mei kita akan lanjut ke pembinaan kinerja pelaksanaan tindak lanjut. Jadi untuk bulan ini cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar selalu Bapak Ibu guru hebat. Bye bye.